Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan materi mengenai kelompok kami, yaitu mengukur pendapatan nasional dan biaya hidup. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Saiful Azwar, yang kedua Imam Faras Mukhairi, dan yang ketiga Reski Eza Marwan, yang keempat Muhammad Rafi Barik, yang kelima Rasne Pita, dan yang keenam Afif Al-Falah, dan yang ketujuh Suci Ramadhani, yang kedelapan Mutiara Noveli Asril, dan yang kesembilan Fioni Afrila Maisyarah. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama, pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional atau disebut juga produk domestik bruto atau PDB, dapat dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor dalam suatu periode tertentu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imam Faras Mukhairi. Kepada Imam Faras Mukhairi dipersilahkan. Pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan produksi sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. 2. Pendekatan pendapatan yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu periode tertentu. 3. Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama satu periode tertentu. Pentingnya pendapatan nasional. Beberapa manfaat dari pendapatan nasional yaitu menilai prestasi dan atau keberhasilan negara di bidang ekonomi. Besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara mengindikasikan bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Masyarakat yang sejahtera tentu memiliki kemandirian secara ekonomi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah terkait dengan subsidi dan bantuan ekonomi rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Eza Marwan, nomor BP 2010551023 dari kelas M1. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang pentingnya pendapatan nasional. Selanjutnya, menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama berstatus sebagai negara berkembang, cenderung fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Itulah dimana pentingnya kita menghitung pendapatan nasional, agar kita dapat mengukur perekonomian suatu negara itu tumbuh berkembang atau tidak. Selanjutnya itu mempertegas struktur perekonomian negara. Perlu kita lakukan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan. Nah, ini berguna supaya kita mengetahui kendala dan juga kelemahan yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap perolehan pendapatan nasional. Dengan demikian, struktur ekonomi suatu negara akan semakin kuat karena faktor-faktor yang berpotensi melemahkannya itu dapat kita evaluasi dan kita antisipasi secara berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Barik dari kelompok 1. Dan saya akan melanjutkan tentang pentingnya pendapatan nasional. Ada yang namanya bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain, yaitu membandingkan kondisi perekonomian dengan negara lain, hal yang lazim dilakukan. Itu karena untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan, peluang, dan ancaman perekonomian dalam negeri dibandingkan dengan perekonomian negara lain, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri. Lalu ada menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan ekonomi, yaitu pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara dari tahun ke tahun cukup mempresentasikan kondisi perekonomian dalam negeri terkini. Berapapun pendapatan nasional yang diperoleh, indikator ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang menguntungkan berbagai pihak, utamanya rakyat kecil. Pemerintah tetap perlu
melakukan evaluasi agar faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif tersebut senantiasa ditingkatkan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rasnepita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnepita, BP 181055-2019. Saya dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Alfalah, NIM 2010-55-2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam pendekatan nasional. Bagian Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyesuaian modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Selanjutnya, National Income atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi, yaitu rumusnya. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Selanjutnya, subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi pupuk, BBM atau beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM saya 201055-1003. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dalam pendapatan nasional. 1. Yaitu personal income atau pendapatan perseorangan. Personal income ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer atau transpayment. Personal income sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseroan. Konsep dalam pendapatan nasional yaitu disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya pajak pendapatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Noveli Asril, BP 201010551011 dari kelas M1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value add. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Berikut cara menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional dilambangkan dengan Y. Dalam rumus pendekatan produksi, terdapat Q, jenis barang, dan P, price, harga barang. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 dan seterusnya. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Baiklah, berikut merupakan rumus menghitung pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan pendapatan. Y atau pendapatan nasional sama dengan W, WEC, atau upah atau gaji, ditambah R, sewa, ditambah I, interest atau bunga, ditambah P, profit atau keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Afrila Mesyarah dengan nomor BP 2010551013 akan melanjutkan materinya, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dalam metode pendekatan pengeluaran ini, pendapatan nasionalnya dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi yang termasuk konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Yang mana pengeluaran konsumsi rumah tangga atau consumption yang dilambangkan dengan C, investasi domestik bruto yang dilambangkan dengan I, pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure yang dilambangkan dengan G, ekspor neto atau nilai ekspor, yang mana ekspor dilambangkan dengan X, dikurangi impor yang dilambangkan dengan M, atau X dikurang M. Dapat dirumuskan menjadi Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurang M, yang mana Y sama dengan pendapatan nasional. Berikut sumber-sumber yang kami pakai dalam pembuatan materi ini.